Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya anak-anak dengan Bimbel Mandiri. Apa kabar? Oke, kali ini kita bertemu lagi dalam pembahasan soal fisika ya, SMA. Fisika SMA ini kebetulan soal ujian nasional fisika. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas 5 soal ya. Dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Oke, sudah siap anak-anak? Nah, kita coba mulai dari nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Hasil pengukuran diameter satu tabung dengan mikrometer skrup adalah 2,70 mm. Gambar yang sesuai dengan hasil pengukuran tersebut adalah bla 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 ya. A, B, C, D, E. Ini ada gambar mikrometer yang sudah digunakan untuk pengukuran. Nah, perlu saya jelaskan lebih dahulu, untuk membaca mikrometer itu kita harus tahu dulu skala mana yang dibaca, kemudian penunjuknya yang mana. Nah, di sini yang dibaca itu adalah yang ini skalanya ya. Skalanya adalah skala yang ini. Nah, kebetulan ini kayaknya sama semua ya. Kemudian yang ditunjuk penunjuknya itu adalah garis ini ya, garis ini. Ini kan waktu ngamati, waktu mengukur kan diputar-putar ini. Kalau diputar ini bergerak ke kiri, ke kanan. Nah, sesuai dengan hasil pengukurannya. Nah, kalau sudah pas ini dikunci, berhenti di sini. Nah, ini garis ini adalah garis penunjuknya. Berhenti di mana dia? Nah, itu kita baca di skala ini. Nah, kita lihat di sini kan ini 0, 1, 2. Ini adalah nilai tengahnya. 0 setengah, 1, 1,5, 2, 2,5 berarti ya. 2,5 tapi lebih. Lebihnya berapa? Nah, lebihnya tidak bisa dibaca di sini. Lebihnya dibaca dengan menggunakan mengamati atau membaca skala Nonius. Ini namanya skala Nonius. Ya. Jadi di sini kita baca kalau yang A ini 2,5 ditambah ini 20 kan dibaca 0,2. Jadi seperti yang penjelasan di sini, ada pembahasan ini ya. Cara pembacaan mikrometer skrup. Perhatikan cara penjumlahan dan hasil-hasil dari pembacaan mikrometer di atas. Untuk yang A itu 2,5 ditambah 0,2 karena ini berhentinya. Ini yang dibaca yang persis berimpit dengan garis ini. Ya, nyambung dengan garis ini. Berarti 0,2. Kalau ini 0,15. Kalau ini 0, ini lebihnya kan 10 tambah 1 2. Berarti 0,12. Kalau ini 0,35 ya. Kalau ini 0,25. Nah, karena itu untuk yang A kita lihat di sini hasil pembacanya yang A adalah 2,5 ditambah 0,2 hasilnya 2,7. Karena hasil pengamatan itu menunjukkan 2,7 mm, maka gambar yang sesuai ya tentu saja A. Jadi jawabnya yang betul adalah yang A ya, yang A ini. Sementara untuk yang lain-lain, yang B misalnya hasil pembacaannya berapa ini? Dia 2,5 ditambah 0,15 berarti 2,65. Untuk yang C 2,5 ditambah 0,25 di sini hasilnya 2,75. Untuk yang D berapa? 2,5 ditambahi 0,12 ya, 2,62. Ini kan 10 tambah 1 2 lebihnya 10 berarti 0,1. Di sini 0,11 0,12. Yang E 2,5 ditambah 0,13
35, jadinya 2,85. Nah, untuk kasus ini yang sesuai adalah jawaban yang A. Demikian anak-anak untuk soal nomor 1, gampang bukan? Iya, kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas nanti bisa tanya lewat komen ya. Di bawah ada komentar. Gunakan kolom komentar. Oke, sekarang kita pindah ke soal nomor 2. Pada acara Festival City Marathon bulan Oktober 2014 di Jakarta terdapat 4 kategori lari, yaitu full marathon 42 km, kategori half marathon lebih pendek ya 21 km, kategori 10 km, dan kategori 5 km, di mana lintasan masing-masing kategori sudah ditentukan. Lomba maraton ini start dari gedung Gelora Bung Karno dan finish di Monas. Salah seorang peserta lomba bernama Andri mengikuti lomba lari full maraton, yaitu 42 km ya. Dan ia hanya mampu melintasi lintasan dari titik A, B, dan C. Seperti pada gambar. Ini ya, dari titik start ke titik A, titik B, kemudian ke titik C. Nah, pertanyaannya, jika satu kotak mewakili 1 km satu kotak ini, maka perpindahan total yang dilalui Andri adalah berapa ya? Ini ada pilihan A, B, C, D, E. Nah, yang ditanyakan adalah perpindahan, bukan jarak ya. Perpindahan. Sudah tahu? Masih ingat perpindahan, beda perpindahan dan jarak? Kalau perpindahan itu jarak lurus dari titik awal, titik start, ke titik akhir. Berarti yang mana itu? Iya, dari titik, katakan ini titik O ya, menuju ke titik C. Dari O ke C. Ini O ke C. Nah, berapa jarak lurusnya ini? Ya kita lihat, kita kan punya skala itu, kotak-kotak itu. Nah, kita tarik dari ini ke sini. Ke bawah ya, biar jelas. Kemudian ini lurus ya. Nah, kita tinggal hitung dari yang datar berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang vertikal berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini yang ini 8. Sorry. Yang ini adalah 8 yang datar, yang vertikalnya 6. Nah, kita akan tinggal ngitung sisi miringnya ini, kita bisa hitung pakai Pitagoras atau triple Pitagoras. Kalau hafal ya ini langsung 10 ya. Jadi jawabannya yang D. Kan gini 6, 8, 10. Ini kalau 3, 4, 5. Ini triplenya. Sama-sama kali 2. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Yang ini 5 harus kali 2 juga, berarti 10. Atau pakai Pitagoras ya. Berarti OC sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat kan 64. 6 kuadrat 36. Berarti akar 100, yaitu 10. Jadi kalau hafal triple Pitagorasnya nggak usah pakai rumus. Jadi jawabannya yang betul adalah 10 km. Oke, sudah jelas saya kira. Kita langsung ke slide berikutnya ya.
Oke, ke nomor 3 sekarang. Ada 3 benda bergerak, benda A, B, C ya. Bergerak lurus berubah beraturan, berarti G, L, B, B. Ketiganya punya kecepatan yang sama, A-nya sama. Percepatan itu A ya. A-nya A, A-nya B, A-nya C itu sama. Data gerak benda tersebut ditunjukkan pada tabel berikut. Ini ada A, benda A, kecepatan awalnya ini V0 ya. V0 ini VT. Ini adalah S. V0 untuk A 10, VT-nya P, S-nya 100. P ditanyakan. Untuk B ini lengkap datanya. V0-nya 5, VT-nya 25, jarak yang ditempuh 150. Untuk yang C, V0-nya 5, VT-nya 35, ditanyakan jaraknya berapa. Ini ditanya, ini juga ditanya. Nah, karena dikatakan di sini percepatannya sama, berarti kita dari data B ini kita cari percepatan untuk B berapa. Kalau ketemu kan nanti percepatannya A ketemu, percepatan C ketemu, karena sama ya. Jadi di sini A-nya benda A sama dengan A-nya benda B sama dengan A-nya benda C. Tulis saja sama dengan A gitu. Oke, kita cari dulu percepatan dari benda B. Kita punya rumus ini ya, VT kuadrat kalau diketahui dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita tinggal masukin aja ininya ya. VT-nya 25, masukin 25 kuadrat nih. Kemudian V0-nya 5 untuk benda B ya. Kita gunakan data yang lengkap yaitu datanya B. Jadi 25 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 2A kali S. S-nya adalah 150. Ya, gitu. Nah, 25 kuadrat itu 625. 5 kuadrat 25 langsung pindah ke kiri, pindah ke kiri jadi min. 2A kali 150 berarti 300A. Kan tinggal bagi nih, A-nya sama dengan 600. Ini 625 kurangi 25, 600. Dibagi 300 ketemu A-nya adalah 2. Berarti A ini berlaku untuk bukan hanya untuk B, untuk benda A, untuk benda C sama, yaitu 2 meter per sekon. Nah, setelah ketemu, kita cari P pakai data ini ya. Nah, kalau kita nyari VT kan berarti tinggal akar. Ini VT kuadrat sama dengan ini. Kalau VT ya berarti akar dari V0 kuadrat plus 2AS. Nah, kalau yang kita cari itu P itu datanya benda A, berarti kita pakai data A. Oke, jadi untuk menghitung P, kita gunakan data dari benda A. Ini yang betul 200 ya, bukan 100. Jadi di sini P sama dengan VT sama dengan akar V0 kuadrat plus 2AS. V0-nya kita pakai yang ini, 10 kuadrat berarti 2, ini langsung A-nya itu 2 udah ketemu. Kemudian S-nya ternyata 200 ya, bukan 100. Sehingga kita dapatkan 10 kuadrat sama dengan 100, 2 kali 2, 4 kali 200, 800. 100 tambah 800 sama dengan 900. Akar dari 900 sama dengan 30. Oke, P sudah ketemu 30. Bagaimana dengan Q ya? Q adalah jarak kan? Jarak yang ditempuh oleh benda C. Berarti kita pakai datanya benda C. V0-nya benda C, VT-nya benda C, A-nya 2. Berarti ya kalau kita cari S itu ya kan dari sini VT kuadrat nah dengan V0 kuadrat
plus 2AS. Ini pindah ke kiri ya, VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AS. Berarti S-nya kan ruas kiri dibagi 2A. Berarti VT kuadrat min V0 kuadrat dibagi 2A. Seperti rumus ini. Ya. Setelah itu kita masukkan aja datanya. VT-nya benda A, benda C berapa? 35 kuadrat dikurangi V0-nya 5 kuadrat per 2 kali 2A. Ya, ini kalau ngitungnya nggak usah dikuadratkan ya. 35 kuadrat min 5 kuadrat itu sama dengan 35 plus 5 dikali 35 min 5. Ya, 35 plus 5 berapa? 40. 35 min 5, 30 per 4. Ini kan 10. 10 kali 30 sama dengan 300. Oke ya. Oke, jadi yang ditanya udah ketemu, P ketemu, Q juga ketemu. Q itu kan S. Ini sama dengan Q. Ya. Maka kita temukan jawabannya yaitu P-nya 30, Q-nya 300. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Oke, jelas sudah. Kita sambung terus ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini adalah tentang parabola ya. Parabola. Parabola itu paduan antara gerak vertikal dan gerak horizontal. Nah, hasilnya karena ini GLBB, dia bergerak naik turun. Waktu naik dia sambil merambat dia ke begini. Waktu turun ya ke sini. Jadi titik maksimum itu dicapai ketika ini. Nah, yang ditanyakan jika gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat dan gesekan di udara diabaikan, maka jarak maksimum yang dapat dicapai oleh peluru adalah titik-titik. Jarak maksimum itu ini sampai sini kan. Nah, ini adalah V0-nya ya, ke arah sini. Dengan sudut 45 derajat. Yang ke sini kita uraikan. Ini adalah VY, ini adalah VX. VX itu V0 cos alpha, yang VY V0 sin alpha. Nah, sebetulnya mencari jarak maksimum itu adalah ya ini V0X. V0X dikali T. T dari sini ke sini. T dari sini ke sini itu sama dengan T naik maksimum sampai turun lagi. Naik maksimum kan sampai di sini. Jaraknya sekian. Ketika turun dia bergerak lagi ke sini. Nah, untuk cepatnya kita punya rumus mencari X maksimum itu adalah V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G. Ini paling cepat ya pakai rumus ini. Ya, nanti pada saat penjelasan tentang teori ini saya jelaskan kenapa bisa dapat rumus ini. Ya, langsung aja kita gunakan rumus ini. Ya, kita masukkan V0-nya berapa? V0-nya 30 kuadrat berarti 900. Sin 2 alfa, alfanya 45, 2 alfa berarti 90 kan. Berarti sin 90 berapa? 1.
dibagi G, G-nya 10 ya, 900 kali 1 bagi 10, hasilnya adalah 90 meter. Maka jarak terjauh yang bisa dicapai oleh gerak peluru ini adalah 90 meter, karena 90 meter itu dia sudah jatuh di tanah kembali. Gitu ya, saya kira jelas. Sekali lagi, kalau kurang jelas dan masih ada yang ingin bertanya, bisa bertanya lewat kolom komentar. Oke. Sekarang kita sampai pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5 untuk sesi yang ini. Nah, soal nomor 5 ini adalah tentang gaya gesek ya dan hukum Newton. Perhatikan gambar di samping. Benda 1 yang ini ya, dan benda 2 mengalami gaya gesekan F1, ini F1 dan F2. F1-nya 20 Newton, F2-nya 5 Newton. Besar tegangan tali antara kedua benda bila benda bergerak. Jadi ini benda bergerak kemana? Ke sana ya. Karena ini ada gaya yang ke arah ke sana. Nah, ini gaya ini nanti yang bekerja kita uraikan. Ya, ini kan 53. Berapa tegangan tali ini? Kalau benda ini bergerak, ya sama saja tali ini narik benda 1 kan. Oke, kita langsung ke pembahasan. Pertama kita tentukan dulu percepatan sistem ya. Apa yang dimaksud sistem? Ya keseluruhannya ini, keseluruhan benda dengan segala lingkungannya ini disebut sistem. Benda 1, benda 2 dan gaya gesek ini, gaya yang bekerja itu namanya sistem. Oke. Pakai hukum Newton ya. Hukum Newton apa? Sigma F sama dengan M dikali A. Hukum Newton yang kedua ya. Kemudian ini ada gaya F tapi arahnya miring, tidak searah dengan kerja benda, gerak benda. Geraknya mendatar, gayanya ke atas. Maka gaya ini kita pecah, kita uraikan menjadi gaya yang saling tegak lurus. Ini ya. Ini namanya, ini theta. Yang ini berarti F cos theta, ini F-nya ya. Yang ini F sin theta. Nah, yang bekerja untuk menarik benda ini yang mana? Yang ke arah datar, yaitu F cos theta. Jadi yang dimasukkan ini adalah yang cos theta. Tetanya berapa? Tetanya diketahui 53. Jadi berarti sigma F sama dengan M kali A. Sigma itu resultan gaya ya. Gaya yang bekerja apa saja? F1, F2 sama F cos theta. Berarti di sini sigma F-nya adalah F dikurang F1 dikurang lagi F2. Gaya gesek itu pakai huruf kecil ini gaya gesek ya. Itu selalu tandanya negatif karena apa? Ya dia arahnya pasti menghambat gerak benda. Nah, kita langsung ke sini. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya apa? F cos 53 dikurang F1 kurang F2 sama dengan M kali A. Langsung saja kita masukkan F-nya 50. Cos 53 diketahui 0,6. F1-nya 20, F2-nya 5. M-nya diketahui M1, M2 sama-sama 10 ya. Sama-sama 10 Newton, 10 kg. Sehingga totalnya adalah 20. A-nya kita cari. Nah, ini hasilnya 50 kali 0,6 adalah 30 dikurangi 20. Hasilnya 10 dikurangi 5, hasilnya 5.
10 tambah 10, 20 kali A sama dengan 20A. Nah, 5 sama dengan 20A, berarti A-nya adalah 5 per 20 atau 0,25 meter per sekon kuadrat. Nah, berikutnya kita tinjau benda satu, ya, dan gaya-gaya yang terlibat. Untuk benda satu, gaya yang terlibat apa? T kan? T min F1 sama dengan M kali A. Kita dapat T min F1 M kali A, ya. A-nya ketemu ini tadi 0,25, berarti T min F1-nya 20 sama dengan M-nya 10 kali 0,25, ketemu 22,5 Newton, ya. 22,5 Newton. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, anak-anak, saya kira dalam sesi ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Sudah sampai nomor 5. Kita akan ketemu lagi nanti di sesi berikutnya, yaitu membahas soal fisika ujian nasional fisika nomor selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.